Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki untuk menunaikan ibadah salat subuh di masjid yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian dimulai, tak lupa mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang barangkali saat ini sedang mendapatkan dirundung sakit, khususnya bagi jamaah kita semua yang ada di sini keluarganya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan penyakitnya. Ala hadirin wal qulnatin salihah ila hadratil nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, hari ini masih dalam suasana menjelang Idul Adha. Pemerintah sudah melaksanakan sidang itsbat kemarin tanggal 18 dan telah diputuskan di dalam sidang itsbat 1 Zulhijjahnya adalah hari apa kemarin? Selasa ya. Sehingga insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Adha di hari Kamis tanggal 29 Juni ini. Baik, kita akan kembali ke kajian karena masih dalam suasana Idul Adha. Kita akan kembali lagi menggali hikmah dan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena luar biasa sekali kalau kita dalam Al-Quran kita gali ya hikmahnya dan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Beliau menjadi contoh yang paling sempurna bagi sepak terjangnya seorang manusia yang memang bisa menjadi panutan. Itu sebabnya satu-satunya nabi selain daripada Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim lah yang senantiasa dibaca di dalam setiap sholawat, khususnya di dalam sholat. Pasti kita akan menyebut nama beliau. Kama sholaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, dan seterusnya. Selalu beliau disebut namanya. Hikmah pertama yang akan kita baca yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 258. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim? Fi rabbihi an atahullahul mulk, yaitu mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan.
Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim waktu itu berdebat dengan Raja Namrud. Apa yang dikatakan Ibrahim? Raja Namrud, sembahlah dan Tuhanku, itu Tuhan yang yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Qala, berkata si Raja Namrud itu, ana uhyi wa yumiit, ana uhyi wa umiit. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Lalu diambillah dua orang bawahannya dia dihadapkan ke hadapannya si raja, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nah ini saya mematikan dan menghidupkan, kayak gitu. Lantas Nabi Ibrahim berkata, "La qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan asyams, matahari, minal masyriq, dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu terbitkan dia dari barat. Bisa enggak? Fabuhatil ladzi kafar. Maka bingung dia, si Raja Namrud ini. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi kaum yang zalim. Nah, hikmah pertama yang kita pelajari di sini adalah bahwa satu-satunya di dunia ini ajaran konsep ketuhanan yang paling betul, yang paling benar ya hanya dalam Islam. Dan itu harus ditemukan dengan akal. Karena kalau konsep ketuhanan itu tidak masuk akal, ya seperti ini, akan gampang diruntuhkan dengan berbagai macam argumentasi yang sederhana sebetulnya. Kita kenal juga kisah-kisah di dalam Al-Quran juga yang lain, betapa cerdasnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam saat dia memecahkan patung, karena dia sisakan yang paling besar. Terus dia dengan simpelnya bertanya, siapa yang menghancurkan patungnya Ibrahim? Tuh tanya tuh yang paling besar, kan kampaknya nggak gantung di lehernya. Waktu orang itu bertanya, mana bisa patung memecahkan kayak gitu? Kamu udah gila Pak? Ibrahim lalu bertanya, yang gila aneh apa ente? Gitu. Kok patung yang ente bilang nggak bisa apa-apa, tidak bisa bahkan menyelamatkan dirinya sendiri, ente sembah? Yang gila aneh apa ente? Gitu. Itu logika sederhana yang bisa meruntuhkan kepercayaan seseorang. Contoh lain di dalam agama Nasrani misalnya, logikanya sederhana, kan mereka bilang bahwa Yesus itu Tuhan misalnya. Logikanya sederhana, alasannya apa? Karena Yesus dilahirkan tanpa Bapa, sehingga dia awalnya disebut dengan anak Tuhan, kemudian disebut sebagai Tuhan akhirnya. Itu logika yang salah dan mudah diruntuhkan. Bahkan Al-Quran sendiri mengajarkan perumpamaan penciptaan Isa, indallah, di sisi Allah, ala kamatsali Adam, seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Kalau Isa dianggap Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, maka betapa hebatnya Nabi Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Itu logika sederhana. Al-Quran mengajarkan konsep ketuhanan. Begitu juga ada di dalam agama yang lain mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang hanya punya kemampuan mencipta. Dewa Brahma misalnya. Ada juga Tuhan yang memang
punya kekuatan untuk merusak. Dewa Siwa. Ini juga logika yang sebetulnya simpel, mudah sekali untuk diruntuhkan. Kenapa? Berarti Tuhan ente nggak hebat, nggak lengkap kekuatannya, ilmunya. Nah, gitu. Ada Tuhan yang hanya bisa mencipta, nggak bisa merusak. Ada Tuhan yang hanya bisa merusak, tidak bisa mencipta. Sementara Tuhan kita semua punya kemampuan, semuanya bisa merusak, iya, bisa menciptakan, iya, bisa menghidupkan, bisa mematikan, dan semuanya. Jadi kalau konsep ketuhanan itu diturunkan dari akal pikir manusia, dari hasil kontemplasi, itu pasti akan salah. Sudah terbukti. Nggak bisa manusia mereka-reka memikirkan, oh konsep ketuhanan itu seperti ini, nggak bisa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri waktu berusaha menemukan Tuhan, ya pasti tidak berhasil. Beliau melihat di malam hari, melihat bintang, oh ini mungkin Tuhan saya ini. Karena beliau, di akal beliau itu nggak nyampe, masa iya patung kok disembah, kan begitu. Kan patung nggak bisa apa-apa. Ngomong nggak bisa, makan nggak bisa, masa ini disembah, nggak masuk di akalnya Nabi Ibrahim, nggak masuk. Ya kan, gimana logikanya gitu? Patung kok disembah, logikanya gimana? Beliau tuh sangat cerdas, nggak masuk. Sehingga beliau mencari, melihat di malam hari ada bintang, oh ini mungkin Tuhan. Oh, tapi masa kalah sinarnya sama bulan, bulan lebih terang. Jangan bulan ini Tuhan. Ada di Al-Quran menjelaskan. Kemudian bulan. Kok kalau pagi hilang ya, muncul matahari, mungkin matahari ini Tuhan. Beliau tuh mencari Tuhan, karena bagi beliau nggak make sense, nggak masuk akal bahwa Tuhan itu adalah patung, ini nggak mungkin. Nah, dalam pencarian itulah Allah turunkan firman-Nya, mengajari beliau tentang siapa Allah itu, Tuhan. Karena konsep ketuhanan harus datang dari Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin konsep ketuhanan datang dari pikiran manusia. Karena pikiran manusia tidak akan nyampe. Dan mengenal Tuhan itu siapa, nggak bisa. Sudah terbukti. Ya kan? Dari awal manusia hidup, kalau konsep ketuhanan itu dipikirkan dari hasil pemikiran manusia, pasti akan salah. Pasti akan mudah diruntuhkan oleh logika. Seperti itu. Jadi itu satu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang bapak monoteisme. Seorang nabi yang memang dikenal konsep ketuhanan yang tunggal, Esa. Merupakan konsep Tuhan yang benar dan diakui dan juga dianut oleh agama-agama samawi khususnya. Dari mulai Yahudi, kemudian Kristen, Nasrani dan Islam. Jadi begitu konsep ketuhanannya melenceng, mencoba diutak-atik oleh pemikiran manusia, pasti udah salah. Dan pasti akan runtuh. Kira begitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat pertama adalah seorang bapak monoteisme yang memang dalam memahami konsep ketuhanan itu harus menggunakan akal. Kalau tidak masuk akal, ya udah pasti salah konsep ketuhanannya. Kemudian yang kedua masih dengan kisah Nabi Ibrahim. Dilanjutkan di ayat 259, ayat selanjutnya ini sebetulnya 259 ini bukan kisah Nabi Ibrahim. Tapi Al-Quran ingin membawa kita untuk mengingat lagi satu kisah yang lain yang masih berhubungan dengan tadi itu, kematian dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu untuk mematikan dan menghidupkan, bukan sekedar kayak Raja Namrud tadi, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Dia konsepnya begitu. Ini saya mematikan, ini menghidupkan. Enggak begitu kalau Allah. Allah tuh mematikan, menghidupkan benar-benar real. Ya kalau mati ya mati, kalau hidup bahkan orang yang mati pun bisa hidup lagi. Makanya di ayat 259 ini berkisah juga akan menjelaskan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengontrol segalanya. Ini adalah kisah seorang nabi yang mungkin
Nama nabinya tidak begitu terkenal karena bukan bagian dari 25 nabi dan rasul. Kisah ini menceritakan bahwa ada seorang nabi yang sedang melewati sebuah negeri yang mana bangunannya telah roboh. Kemudian dia berkata di dalam hati, melewati sebuah kota, di situ sudah hancur bangunannya. Bagaimana ya, Allah menghidupkan kembali negeri ini yang mana orangnya udah pada mati, udah pada hancur bangunannya, begitu. Nah, ini seorang nabi yang mungkin dalam literatur dikenal sebagai Nabi Uzair. Nabi Uzair, dia mendapati sebuah negeri yang mana orangnya udah pada hancur, orangnya banyak yang mati karena peperangan gitu kan. Dia dalam hati berkata, gimana Allah kok bisa ngidupin ini semua nanti gitu kan. Gimana caranya? Dia dalam hati ini. Kemudian setelah melewati kota itu, tiba-tiba di pinggiran kota dia beristirahat di bawah pohon, dia tidur. Begitu tidur, dia bangun lagi, tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang, mas, tidur, bangun. Ngapain tidur di sini? Tadi kecapean saya, gitu. Berapa lama tidur di sini? Katanya. Paling sebentar doang, tadi perasaan tidur, paling ya mungkin setengah hari lah, gitu dia bilang. Tadi saya pas tidur matahari masih agak tinggi, sekarang udah agak sore nih. Paling sebentar lah tidur, nggak lama. Salah ente, gitu kata orang yang bangunin. Oh, kok salah? Iya, ente udah tidur di sini 100 tahun. Oh, 100 tahun katanya gitu. Dia bingung, wah lihat aja tuh kuda yang ente bawa, udah tinggal tulang-tulang doang. Gitu. Coba ente lihat kota yang tadi hancur lebur itu, ente balik ke sana deh lihat. Balik itu lihat loh, ini kotanya udah bagus lagi, udah terbangun, ramai, gedung-gedungnya udah pada berdiri, pasar-pasarnya udah ramai. Nah, tadi perasaan gua lewat sini kota dia hancur lebur kan gitu. Ini kok gini gitu. Jadi ini kisah seorang Nabi Uzair yang mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana caranya Allah tadi itu memaintain kehidupan seseorang. Bahwa kehidupan seorang itu betul-betul berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi dengan ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini kembali kepada kisah Nabi Ibrahim. Masih tentang kehidupan dan kematian. Ini tadi ayat yang saya baca. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang udah mati. Itu tunjuk. Allah tanya, qala awalam tu'min, emang kamu nggak percaya sama aneh, gitu seolah-olah, oh enggak, kan gitu. Ibrahim menjawab, qala bala, walakil liyatma'inna qalbi. Enggak gitu ya Allah, saya percaya. Maka di situ kalimatnya bala, bukan na'am. Beda antara bala dan na'am, walaupun sama-sama artinya iya. Walakil liyatma'inna qalbi, hanya saja aku pengen hatiku tenang. Saya percaya engkau bisa menghidupkan, tapi aku pengen hatiku tenang. Hatiku itu bergejolak. Ini artinya apa? Seorang Nabi Ibrahim, dia seorang Nabi yang luar biasa, hatinya masih bergejolak tentang suatu hal yang mustahil dalam akal gitu loh. Apalagi kita. Makanya Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita bertanya, akhirat itu ada nggak sih? Itu hal yang wajar.
surga itu kayak gimana sih? Bener nggak ada? Pertanyaan-pertanyaan itu hal yang wajar. Karena memang tidak masuk di dalam akal kita, itu adalah wilayah iman. Hanya bisa kita imani. Makanya pertanyaannya, awalam tu'min? Kamu beriman nggak? Kamu nggak iman? Ibrahim? Qala bala. Nggak ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi hati saya ini bergejolak. Gimana caranya gitu. Jadi bukan nggak beriman, penasaran. Jadi yang penasaran bukan Roma Irama aja yang penasaran. Nabi Ibrahim pun penasaran. Gimana caranya itu? Oke, kata Allah. Allah berkata, "Fakhudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilai." Ambil, kamu tangkap tuh 4 burung. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu potong-potong, kan? Taruh di 4 bukit. Tsumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu panggil. Niscaya dia akan kembali ke bentuknya semula dan mendatangimu. Burung itu dipanggil, burung. Datang dia, hidup lagi. Dan Nabi Ibrahim menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Diberikan kelebihan. Jadi bagi Allah hal yang sederhana, simpel. Bukan hal yang sulit, bukan hal yang aneh. Hal yang simpel aja. Yang namanya menghidupkan yang sudah mati. Jadi di sini ada sebuah pelajaran bagi kita semua di sini bahwa kembali lagi kita sebagai orang beriman kita boleh mempertanyakan, boleh pengen tahu gitu, penasaran itu boleh. Tapi dengan catatan kita tetap harus punya iman, harus percaya dengan hal itu walaupun penasaran kayak gimana sih dengan hal khususnya dengan hal-hal yang gaib. Tentu saja kisah ini seharusnya memperkuat kita ya bahwa apapun yang memang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Gak perlu kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, bukti bahwa oh ternyata bisa menghidupkan gitu kan atau mematikan seseorang. Nah, semua sudah dicontohkan di dalam ayat sebelumnya. Nabi Uzair dicontohkan tidur 100 tahun, kemudian kota yang sudah mati Allah hidupkan kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini burung yang dipotong-potong Allah hidupkan kembali. Ini bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Kemudian kita lanjut dengan hikmah yang lain. Hikmah yang ketiga yang akan kita pelajari di sini adalah kita loncat ke ayat di Al-Baqarah juga 127. Kita mundur sedikit. Ini juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam masih di dalam surat Al-Baqarah 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Qur'an menceritakan wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Wa Ismailu dibantu dengan Ismail. Jadi kalau kita sekarang, dulu Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk mendirikan Ka'bah kembali, membangun kembali Ka'bah yang waktu itu sudah rata dengan tanah, hanya tinggal pondasinya saja. Kenapa rata? Karena disapu oleh banjir di zaman Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh banjir itu semua rata dengan tanah, termasuk juga Ka'bah. Karena Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah, meninggikan kembali Ka'bah. Hanya saja waktu nyampe sekian meter, nah itu kan dulu kan nggak ada tangga ya, udah tinggi gitu nggak nyampe. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau ambil batu sebagai pijakannya
supaya agak tinggi, naik. Ya kan begitu dipijak itu batu, mengambil bata yang berat naikkan itu sampai telapak kakinya ambles di dalam pijakan batu itu. Dan itu sampai sekarang masih ada. Tidak disebut dengan Maqam Ibrahim di daerah sekitar Ka'bah itu. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, melainkan pijakannya Nabi Ibrahim waktu beliau membangun Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail sampai dengan amblas kakinya. Nah, di dalam kisah ini, di dalam surat Al-Baqarah 127 ini menunjukkan betapa kedekatan kisah antara ayah dan anak saling menolong. Kita lihat bahwa Nabi Ismail yang masih kecil sudah mau membantu ayahnya di sini. Bahkan mereka berdua berdoa, dilanjutkan lagi di ayat 128-nya, Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami muslimaini laka, dua orang muslim. Jadi Islam itu agama yang udah dari dulu ada, bukan cuma kita. Jadikanlah kami dua orang yang muslim. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ummatan muslimatan, umat muslim. Jadi kalimat Islam, orang muslim itu dari Nabi Ibrahim sudah ada. Wa arina manasikana, dan perlihatlah dan ajarilah kami bagaimana cara beribadah. Ya, manasik itu sebetulnya maknanya secara bahasa adalah beribadah. Tapi kalau di kita dipersempit, ya, maknanya manasik dalam prosesi haji. Manasik haji adalah cara beribadah haji. Kalau manasik sholat sebetulnya ya cara beribadah sholat bagaimana, itu manasik. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami karena engkau sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat. Dalam kisah ini kita juga yang tahu ya sejarah Nabi Ibrahim seperti apa, bahwa beliau belum dikaruniai seorang anak walaupun sudah berumur lanjut, usia lanjut. Kemudian akhirnya beliau menikah lagi dan barulah beliau dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Jadi dalam ayat ini sedang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan bangunan Ka'bah. Betapa di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan seorang anak itu, Ibrahim begitu mencintai anaknya. Tentu saja bukan Nabi Ibrahim, ya, kita semua lah. Kita semua sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak pasti sangat mencintai anak kita. Apapun akan kita lakukan demi anak, gitu kan. Sayang anak, ada tuh yang jualan. Bahkan terkadang seorang bapak atau seorang ayah saking cintanya kepada anak, demi untuk anak, aturan Allah dilanggar. Nah ini yang harus kita waspadai, kita hati-hati. Kita harus pencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pernah melanggar perintah Allah hanya demi seorang anak. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau laksanakan. Tentu saja kita tidak akan diuji seberat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat anak kita minta dibeliin Rubicon misalnya, ya kan? Sementara bapaknya nggak punya duit, gimana itu? Ada kisahnya itu kan, masa sekarang kan? Ada anak minta dibeliin Rubicon, sementara gaji bapaknya nggak cukup. Dia memikir itu karena sayang anak, salah. Bukan karena sayang kepada anak. Karena apa? Sayang kepada anak, tapi caranya dilakukan dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sayang anak, namanya itu menjerumuskan anak. Karena kalau sayang kepada anak, nah seperti Nabi Ibrahim ini. Allah uji, kamu lebih sayang kepada aku atau kepada anakmu? Kalau lebih sayang kepada aku, kata Allah, lebih cinta kepada aku, kata Allah, potong leher anakmu.
Dalam bahasa kita sederhana adalah, kalau kamu lebih cinta kepada aku, kata Allah, ya jangan demi anak kamu lakukan hal-hal yang melanggar perintahku. Anak merengek-rengek minta dibeliin motor misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ada proyek, ya kan, sabet kanan, sabet kiri, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah. Supaya apa? Demi untuk anaknya punya motor, demi anaknya punya Rubicon dan sebagainya. Itu namanya bukan sayang anak. Karena kalau sayang anak, kita akan mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Seperti juga yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah, diajak anaknya untuk membantunya. Supaya apa? Supaya kelak anaknya menjadi anak yang soleh karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah renungan yang sangat dalam bagi kita semua, tentu khususnya bagi Rasulullah SAW waktu itu. Kadang Al-Quran ini memang gaya bahasanya ada yang menggunakan kisah. Karena ada orang yang kalau nggak dikasih contoh nggak paham-paham. Dikasih contoh dengan kisah Nabi Ibrahim dan kisah nabi-nabi lainnya. Ada juga yang menggunakan style warning, peringatan, ancaman, ditakut-takuti. Karena kadang orang yang nggak ditakut-takuti, dia nggak mau. Kamu nggak boleh keluar habis maghrib ya, nanti ada sandekala, kan gitu. Itu ditakut-takuti. Kalau nggak ditakuti nggak mau, percaya dia. Kayak Al-Quran kadang-kadang dengan stylenya gitu, nakut-takuti. Kalau kamu begini nanti neraka misalnya, itu nakut-takuti namanya. Ada juga cara stylenya dengan iming-iming. Kalau kamu nanti naik kelas, ayo beli sepeda ya, oh ada hadiah, wah semangat tuh belajar ya. Kalau kamu ranking sekian, beliin HP misalnya. Ada stylenya gitu. Al-Quran juga menggunakan style seperti itu. Kalau kamu gini-gini, nanti pahalanya. Kalau kamu puasa Arafah, setahun yang akan datang, pahalanya hapus. Itu iming-iming namanya. Ada orang yang semangat dikasih iming-iming, dilakukan. Ada yang dikasih ancaman, takut dia nggak mau. Ada juga yang dikasih dongeng-dongeng, kisah-kisah. Ya kan, kalau kita dulu mengenal kisah kancil dan buaya misalnya, itu masuk ke dalam hati, dalam ini. Itu pun ini kisah Nabi Ibrahim seperti ini diceritakan. Style Al-Quran luar biasa menceritakan. Kenapa? Karena manusia itu merupakan makhluk yang secara psikologis, Al-Quran sangat mengenal psikologis manusia seperti apa. Kapan sebuah kisah harus diceritakan melalui cerita? Kapan sebuah ajaran ya? Kapan sebuah ajaran yang harus diceritakan mengenai cerita dengan contoh? Tapi kapan dengan kalimat biasa yang tegas? Seperti itu gaya bahasa Al-Quran. Nah, dalam kisah Ibrahim ini banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana dalam kisah ini Nabi Ibrahim begitu menyayangi anaknya, begitu mencintai anaknya, anak semata wayangnya, anak yang diharapkan lama nggak punya anak, begitu punya anak, tapi dia buktikan bahwa dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibanding cinta kepada anaknya. Dia tidak pernah mau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya demi karena seorang anak. Bahkan di dalam ayat-ayat lain dalam surat Al-Mu'minun Al-Quran dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu bisa dipalingkan. Apa dipalingkan karena apa? Amwalukum, karena hartamu, wa auladukum, dan juga anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat, dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari harta dan anak, itu dua hal utama yang bisa memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
hal utama dalam Al-Quran dijelaskan. Itu amwalukum wa auladukum. Itu harta dan anak. Banyak orang yang balik lagi tadi karena pengen cuan, pengen banyak duit, pengen kaya, terpalingkan dia dari mengingat Allah, lupa. Begitupun karena anak, karena sayang anak, apapun dilakukan. Bahkan jika pun harus melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan. Ini hati-hati. Termasuk juga ada yang sayang istri misalnya. Gitu sama anak, istri itu yang paling utamanya. Al-Quran bahkan mengajarkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dunia ini dihiasi dengan syahwat, terutama dari kalangan wanita, nisa. Kalau udah lihat yang apa namanya? Kemarin tari apa Pak Chandra? Tari sufi katanya. Tari sufi kata Mas ada tari sufi. Tari sufi ya. Tari yang satunya itu dia. Penasaran itu kayak gimana gitu. Itu dia. Karena kalau udah urusannya sama An-Nisa berat, urusannya berat. Terutama bagi bapak-bapak yang hidupnya mapan. Berat. Baik, kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari hikmah dan kisah Nabi Ibrahim ini. Yang pertama tadi mengenai tauhid, dia dengan segala kecerdasannya menemukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kesabarannya dalam menerima cobaan ya, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ujian tentang bagaimana kita mencintai anak dengan baik dan benar. Jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada anak kita. Kemudian juga yang lainnya tadi itu mengenai istri ya. Karena terkadang kita sebagai suami ya, kebetulan misalnya punya istri yang cantik, yang soleha, yang kita bilang tidak bisa kelain hati. Ini satu-satunya istri kita yang paling kita sayangi. Itu sebetulnya dalam kisah Nabi Ibrahim ini ada sisi lain yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya adalah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam barangkali mungkin ya terlalu cinta sama istrinya. Tidak bisa terbagi cinta sehingga oleh Allah ini tidak punya anak. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung memaksa Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Karena orang menikah lagi, maka cintanya kepada istrinya akan terbagi dengan istri yang lain. Hah? Maka dikebian. Gitu. Karena apa? Karena begitu Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi, justru istri yang pertama ini Siti Sarah tidak lagi bergantung, tidak lagi, dia cintanya terbagi. Dia merasa ternyata cinta kepada seorang suami itu ternyata tidak membawa kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang membawa kebahagiaan. Karena begitu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Sarah, makin tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa terbagi cintanya. Tapi cinta kepada Nabi Ibrahim itu bisa terbagi.
Begitu pun Nabi Ibrahim cinta kepada istrinya bisa terbagi. Yang dulu dicintai istri cuma satu, sekarang istrinya dua, dia harus mengurus 2 orang. Jadi hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbagi, yang akan kekal sampai di akhirat. Tapi cinta kepada istri tidak kekal. Begitu banyak suami dan istri yang akhirnya harus bercerai. Entah bercerai karena cekcok, nggak cocok, ataukah bercerai karena ditinggal kematian. Bukankah tidak abadi cintanya? Itu memang susah. Itu ujiannya justru di situ ujiannya. Ujian bagi para istri khususnya. Memang di situ. Lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada suami? Ujiannya di situ. Jangan sampai kecintaan kepada suami melanggar atau melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ ujiannya. Sama dengan yang anak tadi, cinta kepada Allah atau cinta kepada anak. Nah ini sekarang kebalik nih, cinta kepada suami atau istri atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa menjadi sebuah batu ujian bagi kita. Jangan sampai karena cinta kepada suami atau istri Allahnya terlupakan gara-gara seperti tadi ya tadi zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dihiaskan dunia ini ya kan dengan syahwat. Yang pertama adalah cinta kepada istri, kepada wanita. Di dalam kisah ini bisa diambil hikmahnya juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau menikah lagi, cintanya terbagi. Begitupun istri pertama cintanya terbagi. Sehingga apa? Barulah di situ beliau merasakan oh ya betul. Cinta kepada Allah adalah yang paling utama dibandingkan cinta kepada yang lain. Makanya Ibrahim ujiannya betul-betul itu. Diuji dengan cinta kepada istri atau kepada Allah. Setelah menikah lagi punya anak, diuji lagi apakah cinta kepada anak atau lebih cinta kepada Allah. Ini bisa menjadi contoh bagi kita. Ya mungkin itu aja. Silakan bagi yang ingin bertanya. Pak Zul duluan, Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang tadi saya tidak sependapat dengan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa namanya tadi tidak durhaka kepada orang tuanya. Saya nggak sependapat ya. Justru di dalam kisah tersebut kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita bersikap yang baik kepada orang tua, bahkan jika orang tua kita mengajak kepada kekafiran atau kemusyrikan. Ini sejalan dengan ayat yang diperintahkan di dalam surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tua memaksa untuk membuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Ya kan? Hanya saja wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jadikanlah tetap mereka sahibmu. Oh, kata sahib itu dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Walaupun orang tua kita mengajak syirik, jangan mau. Tapi wasahibhuma, tetap mereka jadikan sahib kamu. Menghormati, tetap menyayangi, tetap mematuhi selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Fid dunia, tapi hanya di dunia. Ma'rufah, perlakukanlah mereka dengan baik seperti seorang sahib. Gitu. Tetap kita harus berbakti kepada orang tua selama tidak melanggar perintah Allah. Dan kalau mereka jangan ikuti. Jelas Al-Quran, fala tuti'huma, jangan ikuti. Dan bahkan dicontohkan dalam hal ini oleh Nabi Ibrahim bagaimana caranya dia kepada ayahnya. Ya abati, ya abati, ya abati, yang pertemuan kita sebelumnya saya jelaskan. Ada 4 kali kata abati. Wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Kenapa engkau ini, kenapa engkau begitu? Kenapa kau menyembah apapun dan sebagainya? Justru tetap oke, ayah kalau misalnya seperti itu, kata ayahnya kan, kamu kalau tidak diam, aku rajam. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi meninggalkan orang tuanya. Tapi tetap ya, ayah, aku akan tetap mendoakanmu, akan minta kepada Allah untuk memberikanmu hidayah dan untuk mengampunimu. Walaupun diusir Nabi Ibrahim dari rumah, tetap Nabi Ibrahim begitu. Itulah contoh justru. Nabi Ibrahim bukan durhaka. Nabi Ibrahim tidak mau melanggar perintah Allah, tapi tetap baik kepada ayahnya, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai mengapa. Nah ini balik kepada mengapa kok bisa menyimpang. Balik lagi ini adalah karena
umumnya keputusan politik. Sebelum tahun 325 Masehi, Tuhan itu tetap Allah, bukan Nabi Isa. Setelah tahun 325 Masehi, barulah Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dari hasil konsili Nisea. Urusannya apa? Politik. Gimana caranya bangsa Romawi, kerajaan Romawi bisa ikut masuk agama Kristen? Caranya gimana? Nah itu dia. Akhirnya dibuat rapat, disepakatilah, dan diangkatlah Nabi Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Padahal dulunya bukan Tuhan, jadi diangkat, diaklamasikan, diproklamasikan bahwa mulai saat ini, mulai detik ini, Isa alaihissalam adalah Tuhan. Karena kenapa begitu? Karena disesuai dengan konsep ketuhanan yang dimiliki oleh bangsa Romawi waktu itu. Bahwa Tuhannya itu ada 3. Itu. Kalau Yahudi enggak, Yahudi enggak punya konsep gitu. Yahudi tetap Tuhannya satu, Allah. Ya, itu sama diselewengkan juga. Karena ya kalau balik lagi kalau menggunakan akal, akhirnya dia diselewengkan. Uzair adalah putra Allah, ya kan? Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, ya kan, dan juga Injil di masa yang lalu itu Allah itu digambarkan sebagai seorang bapa yang mengayomi, yang memberikan rezeki. Bahkan digunakan kata ab, bapak. Tapi kata bapak ini akhirnya diselewengkan seolah-olah bapak, jadi bapak kandung gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran dirubah katanya bukan ab tapi rob. Ab yang ini rob. Karena kata ab, kalau kata ab, nah ini salah persepsi kan gitu. Makanya kan dia menggunakan rob dalam Al-Quran. Ya maknanya sama, rob itu mengayomi, memberikan rezeki, ya kan, membesarkan, mendidik. Namanya rob. Jangan sampai ada salah persepsi lagi. Karena dalam kitab Taurat dan Injil itu dikatakan bahwa Uzair itu yang tadi kisahnya 100 tahun itu tidur kan, Nabi Uzair itu adalah anak Allah, dibilangnya kan gitu. Nah, Isa pun anak Allah. Karena memang kalimatnya begitu diksinya. Semua orang yang beriman dan menjalankan amal soleh sesuai ajarannya waktu itu disebut dengan anak Allah. Tapi bukan anak dalam arti dalam tanda petik anak kandung. Karena Allah ini dipersepsikan atau digambarkan sebagai seorang bapak, maka yang mengikuti bapak adalah dipersepsikan sebagai seorang anak. Jadi ada salah persepsi di sini. Karena salah persepsi inilah digunakan kebetulan untuk urusan politik, ya jadilah dia. Yang tadi itu ada konsili Nisea dan sebagainya. Urusan politik sebetulnya. Makanya pertanyaannya Irene Handoyo kan waktu itu gitu. Bagaimana mungkin nggak mengangkat seorang jenderal, seorang kopral, ya seorang kopral, kumpulan kopral. Ya kan, dari sekumpulan beberapa kopral ini diangkat satu orang kopral jadi jenderal. Sah nggak pengangkatan jenderalnya kan begitu? Ya kan, kopral nih lagi misalnya lagi gerilya gitu kan, kopral ditugaskan untuk bergerilya di daerah apa gitu misalnya. Tapi kopral semua pangkatnya gitu kan. Betul. Gimana? Nah itu dia. Kopral jadi jenderal jadi presiden. Nah itu dia. Apakah itu sah pengangkatannya secara normatif ya, secara ini benar? Enggak, tentu saja nggak mungkin. Itu yang simpel ya. Apalagi ini dari sekumpulan manusia rapat bersama-sama manusia mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Sah nggak pengangkatannya kan begitu? Dalam kehidupan sehari-hari aja gitu kan, yang kopral mengangkat dirinya jadi jenderal salah seorang yang disepakati, nggak sah. Kejeneralannya nggak sah. Apalagi ini dari sekumpulan manusia salah seorangnya diangkat jadi Tuhan kan begitu. Kira-kira sah nggak pengangkatan itu? Nggak sah. Kalau jadi nabi masih bisa ya, sah ya? Nggak juga jadi nabi, gimana ceritanya? Kamu nggak bisa. Nabi itu dari kalangan manusia jadi nabi gitu. Oh iya itu boleh, tapi tetap yang mengangkat bukan manusia. Artinya gini, yang memilih
lu jadi nabi ya, kita akan patuh kepada kamu. Nggak bisa. Karena yang menurunkan mengangkat seorang jadi nabi ya harus dari Tuhan. Gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi, Nanya nih. ya silakan. Karena udah lama orang nanya nih. Baik Pak, ada 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, 5 ya? Ternyata saya lupa lagi. Jadi yang pertama apa tadi? Kekuatan Allah. Oh ya, kun fayakun, mengenai kun fayakun. Ya betul memang. Ya, tapi Allah sendiri tidak bergantung kepada kalimat kun. Bukan berarti kalau Allah mengatakan kun, benar-benar kun itu enggak. Ini kun fayakun ini sebagai sebuah ungkapan bahwa kalau Allah mau hidup ya hidup gitu loh. Mati ya mati. Seperti burung yang tadi itu kan. Hidup ya hidup, mati ya mati. Bukan berarti Allah harus mengatakan kun, enggak. Bukan kalimat kunnya itu. Jadi Allah tidak bergantung pada kalimat kun. Tidak perlu mengatakan kun, fayakun enggak. Kata Allah hidup ya hidup, ya mati ya mati. Kata kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dinginlah, berikanlah selamat. Nah gitu kalimat lagi. Apa pun Allah yang ucapkan pasti akan terjadi. Dia gitu. Itu mengenai kun fayakun. Kemudian yang kedua mengenai al-zaitun. Ya betul, memang al-zaitun ini udah cukup lama fenomena ini. Fenomena. Iya di Indramayu. Al-zaitun memang udah lama fenomena tersebut, cuman selama ini tidak ada yang berani untuk mengungkap karena entah di zamannya orde baru gitu, katanya orde baru dulu karena katanya begitu backingannya kuat gitu loh, sehingga karena udah lama sebetulnya fenomena ini, cuman karena dulu kan belum ada YouTube segala macam jadi belum viral, kita juga nggak bisa lihat buktinya. Kalau sekarang karena sudah ada medsos, semua ada rekamannya, ada videonya sehingga gampang dibuktikan. Yang kedua adalah dukungannya mungkin tidak sekuat di zaman orde baru dulu gitu kan, backingnya, sehingga ya mungkin ya mudah-mudahan sih bisa segera diselesaikan gitu kan, karena itu memang sudah lama itu Pak, sudah meresahkan, sudah lama sekali, cuman nggak ada yang berani dulu karena betul eksklusif, nggak ada yang nggak tersentuh lah istilahnya. Kemudian yang ketiga tadi mengenai apa tadi, makom Hijr Ismail ya. Jadi tadi diceritakan di ayat ini tadi yarfa'u Ibrahimul qawaida, pada saat Ibrahim alaihissalam sedang membangun kembali Ka'bah dibantu oleh Ismail. Nabi Ibrahim kan tadi itu batu kan udah ada ceritanya tadi ya. Nah waktu itu Nabi Ismail kelelahan Pak, anak kecil kan disuruh bantuin bapaknya masih enak-enak ini Pak ngebangun, ini anaknya ya udah tidur dia, udah kelelahan. Nah itulah Hijr Ismail. Dia tidur di situ karena kelelahan membangun Ka'bah. Gitu. Nabi Ibrahim lagi enak-enak gitu. Nah, tolong ambil ini. Ya, dia udah gitu, tidur. Kelelahan, coba dengan Hijr Ismail. Di tempat tidurnya Nabi Ismail. Waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia ngebantuin tempat Hijr Ismail. Kemudian apalagi tadi? Janjinya Nabi Ibrahim ke Allah lewat. Oh iya, betul. Betul memang waktu itu Nabi Ibrahim kan lama tidak dikaruniai anak Pak. Sementara Nabi Ibrahim itu orang yang kaya raya, hartanya berlimpah, terutama peternakannya beliau punya peternakan onta, yang mana onta itu dikhususkan untuk menjamu tamu. Jadi setiap kita bertamu kepada Nabi Ibrahim pasti dipotongin 1 ekor onta. Potong karena ada tamu datang nih, Pak Tatang misalnya. Potong onta, disate, dibakar, segala macam. Makan. Onta. Sampai-sampai Nabi Ibrahim waktu beliau berkorban waktu itu 100 ekor unta berkorban, nggak tanggung-tanggung. Dalam hatinya beliau berkata, jangankan unta, anak pun aku korbankan kalau aku punya anak lah gitu kira-kira. Itu didengar oleh Allah, bener ya. Nanti gua uji lo ya, awas ya kalau gitu tandain. Lagi janjinya gitu. Kayak hati-hati kalau kita berjanji, walaupun dalam hati, kalau gua kaya nih, Masjid Anas juga bangun, hati-hati itu. Ya, karena ada orang-orang yang memang misalnya karena belum kaya gitu kan, banyak yang begitu. Kalau gua punya jabatan tinggi, gua mau nyumbang anak yatim misalnya. Begitu jabatannya tinggi lupa dia, itu dia, hati-hati dengan kayak gitu, karena itulah
ujiannya pasti akan datang. Dan kalau lupa dengan ujian ya udah tinggal tunggu aja akibatnya begitu. Ada lagi, Panto silakan. Jadi ini salah satu rahasia terkabulnya doa adalah kita doakan saudara kita tanpa dia ketahui. Jadi misalnya nih, saya tahu Pak Anto lagi butuh misalnya, saya doain malam-malam. Pak Anto nggak tahu kalau saya doain. Itu satu rahasia terkabulnya doa dengan cepat. Dan itu doa bukan untuk diri sendiri, tapi doa untuk orang lain. Tapi masalahnya adalah kebanyakan kita ini egois. Kita hanya berdoa untuk diri sendiri, anak kita, istri kita, orang lain nggak ada doain. Padahal justru salah satu doa yang paling cepat terkabul adalah itu tadi, doakan orang lain. Kita tahu di sini ada yang lagi sakit misalnya, tadi saya pagi kan saya doakan, itu salah satu cepat terkabul. Karena mendoakan orang lain itu apa namanya, dan tidak diketahui orang itu tingkat keikhlasannya paling tinggi. Karena kita tidak ada kebutuhan di situ. Kalau kita mendoakan anak, istri, apalagi diri kita sendiri, ya Allah saya mohon itu kan ada ego, ada kebutuhan di dalam diri kita. Yang mana tingkat keikhlasannya mungkin nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau dikabul doanya, udah dong. Mau minta doa apa lagi kan gitu, udah dikabul. Udah sehat misalnya, maksudnya ya Allah sehatkanlah aku, udah sehat gimana? Lupa. Tapi lain dalam mendoakan orang lain, kita tidak ada kebutuhan di situ. Kepada diri kita sendiri. Untungnya apa buat kita? Nggak ada. Maka itu doa yang paling cepat dikabul. Karena tingkat keikhlasannya tinggi. Itu yang paling sulit memang. Jadi ya. Ya ada kisahnya itu juga Nabi Ibrahim. Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ini benar mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperingati. Karena di dalam agama Islam ini banyak peringatan-peringatan itu diperingati dengan puasa. Rasulullah lahir hari Senin, maka Rasulullah puasa hari Senin. Kenapa ditanya ya Rasulullah kenapa enggak puasa hari Senin? Karena hari Senin lah aku lahir kata Nabi. Kemudian Rasulullah puasa tanggal 10 Asyura. Ditanya kenapa tanggal 10 Asyura puasa? Karena disitulah waktu Nabi Musa dibebaskan, terbelahnya Laut Merah. Puasa tanggal 10 Asyura. Semua begitu. Kenapa puasa tanggal 9 Tarwiyah? Tanggal 9 apa? Arafah. Karena itulah waktu dulu Nabi Ibrahim akan bermimpi dan beliau yakin itu adalah mimpi yang benar. Sejarahnya seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya sama wukuf. Wukuf adalah rangkaian dari prosesi ibadah haji yang kebetulan tanggalnya sama gitu, kebetulan tanggalnya sama. Jadi bukan puasa Arafah atau bukan karena wukuf, bukan karena memperingati tadi itu Nabi Ibrahim. Sama dengan memperingati Nabi Musa untuk Asyura, sama dengan hari Senin memperingati lahiran Nabi Muhammad dan sebagainya. Oke ya. Waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat seperempat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.